Sobat Radar Bekasi, kembali lagi kita dalam program Bisa Ngopi, bincang santai ngobrolin politik seputar Bekasi. Mantap. Ya, kali ini kita bersama dengan Wakil Ketua Komisi 4 DPD Kota Bekasi, Bang Wildan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bang, ya? Alhamdulillah sehat. Beliau dari fraksi PKB yang orangnya paling keren, muda, energik. Ya. Banyak pasti ide-ide cemerlangnya untuk kemajuan Kota Bekasi. Nah, ngomongin di Komisi 4 ini, mitra kerjanya lumayan yang paling bersentuhan dan yang paling banyak masalah katanya ya. Kesehatan, ya. Tenaga kerja, ya. pendidikan, ya. Pemuda olahraga, kebencanaan. Banyak lah. Nah, ngomongin pendidikan, Bang, ya sekarang lagi ramai mungkin marak juga di media sosial itu aksi bullying lah ya, aksi bullying. Dan bullying yang dilakukan oleh, ya mungkin apalagi sekarang bully itu agak makin melebar lah. Jadi ya jadi nggak hanya sekedar dipukul, ya nggak hanya sekedar perundungan, tapi di secara physically sekarang ini sudah masuk. Nah, kalau di Kota Bekasi, Abang ini gimana, Bang? Ya, tentu dua hal ya yang kita soroti terkait penanganan bullying di Kota Bekasi. Yang pertama yang harus kita preventif dalam penanganan bullying yang juga yang nggak kalah penting. Gitu. Kalau tindakan atas terjadinya bullying, saya kira itu juga penting. Tapi akan sampai kapan ini urusan kalau di preventifnya tidak dilakukan. Sehingga dua hal itu menurut saya menjadi penting. Hari ini banyaknya aduan masyarakat terkait bullying di sekolah itu memang karena indikasi kuatnya dua hal ini memang nggak clear di sekolah. Apa tuh? Gitu. Yang pertama, cara bagaimana upaya sekolah, satuan pendidikan, terutama pihak guru, ya kan, dalam menanamkan ya nilai-nilai moralitasnya, gitu kan, pendidikan karakter lah, kira-kira gitu kan, yang saya kira harus lebih ditekankan. Yang kedua juga bicara posisi kepala sekolah sebagai penanggung jawab sekolah, saya kira juga harus menaruh perhatian lebih, sehingga ketika sekolah membuat program tahunan itu harus jelas tuh. Setiap bulannya itu harus ada event yang memang memberikan edukasi terhadap bullying di sekolah, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan antar sesama teman. Karena seringnya biasanya bullying yang paling rentan itu kan antar teman, yang relatif mereka dari sisi usia kan belum matang secara pemikiran, emosional, dan sebagainya. Yang selanjutnya dalam penanganan kejadian, ini juga yang kita soroti, ya kan, penanganan bullying di Kota Bekasi kan sebenarnya udah ada SOP-nya tuh. Nah, ketika bullying ini ketika orang tua sampai mengadu keluar kepada pihak eksternal, tentu ini pasti ada yang tidak selesai dalam penanganan di internal sekolahnya. Nah, tapi Abang sendiri banyak menerima laporan? Banyak, gitu kan? Itu banyak sekali, gitu kan. Barusan juga tadi kita menerima salah satu aduan orang tua siswa yang anaknya mendapatkan bullying, gitu kan, pemalakan di sekolah sampai penganiayaan fisik. Nah, yang saya cermati, yang bersangkutan merasa kecewa atas proses penanganan yang dilakukan oleh pihak sekolah. Lambat, kurang menunjukkan rasa empati terhadap korban, gitu kan, serta mekanismenya yang nggak jelas, gitu kan. Siapa yang bertanggung jawab di sini, Bang? Kalau menurut Abang melihatnya kan ada OPD yang P3K ya, P3A ya, itu yang ini. Nah, terus kita juga ada KPAID yang ikut mengawasi. Betul. Nah, Abang di legislatif, nah melihatnya seperti apa? Nih, siapa nih harus lebih getol untuk yang tadi Abang bilang, ya sekolah harus gitu. Ada Disdik juga di sini, Dinas Pendidikan juga berperan juga di situ. Saya kira memang ini kerja kolektif, gitu kan. Bicara perlindungan anak dan perempuan, di situ ada DP3A, gitu kan, gitu. Ada dari katakan lembaga independen, gitu kan. Dan Dinas Pendidikan sebagai dinas yang menjalankan kegiatan pendidikan, gitu kan. Kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab, kan kalau di P3 itu kan lebih luas aktivitas di sekolah maupun di luar sekolah.
Jadi jelas ketika bicara di sekolah, tentu yang bertanggung jawab paling kuat ya di sini dinas pendidikan. Dan menurut saya gitu kan, yang lebih harus punya perhatian lebih itu ya kepala sekolah ini gitu kan. Oh iya, memang ini tanggung jawab yang tidak mudah dan bukan urusan 1-2 hari selesai, tapi ini memang berkesinambungan terus. Sehingga saya juga tadi sampaikan, sekolah tersebut harus punya program ya, bicara anti bullying ini yang memang day to day ada pelaksanaan itu, sehingga perhatian anak-anak itu terhadap do and don't atas aktivitas sesama teman itu juga terus diingatkan, gitu kan, dengan sistem sekolah yang ada, gitu kan, sehingga anak-anak tanda kutip yang memang ada kecenderungan kenakalan yang memang merugikan kawannya ini juga bisa direm dengan program-program tersebut. Itu satu. Kedua, bicara penanganan, sekali lagi saya kira di sekolah itu sekarang udah ada tim Satgas anti bullyingnya, ada SOP-nya. Hanya kritik saya ini jangan hanya sesuatu yang hanya selesai di atas kertas, gitu kan, setelah dibentuk udah nggak ada kegiatannya. Apakah hanya karena nggak ada insentifnya, kan itu kan? Bener nggak? Ya kan? Kayaknya kalau itu kalinya kasus ada bonusnya, kira-kira kayaknya getol nih, ya kan? Itu salah satunya kali. Tapi yang kita tekankan justru, ya kan, harusnya juga harus ada, nanti kita akan dorong, harus ada sanksi tegas juga ketika di sekolah terjadi aktivitas bullying dan penanganannya diduga atau nanti hasil penilaian KPAD di situ ada pelanggaran SOP, harusnya ada sanksi keras juga untuk pihak terkait, baik kepala sekolah maupun wali kelas yang ada. Ya, jadi ya tadi benar bahwa ini adalah kerja kolektif, dan tentunya adalah ya pihak keluarga juga harus ngasih memberikan keluasan kepada si anak, jangan sampai ketika ya anak itu diem gitu lah kan ada juga yang nggak berani ngadu gitu kan, nggak berani mengutarakan apa yang dialami di sekolah, kita ada karena mungkin ngerasa nggak enak dan segala macam. Nah, tentunya itu menjadi perhatian juga. Dan kayaknya sekarang orang sudah mulai percaya dengan media sosial, gitu kan, akhirnya dari viralkan dulu baru lapor, gitu. Ya seperti itu kan. Nah, ya tadi berarti kerja kalau bullying ya tadi banyak ya akhirnya berani melaporkan. Nah, tapi ada juga yang malu melaporkan, misalkan kekerasan perempuan, gitu ya, kekerasan perempuan dan anak tuh. Nah, itu gimana tuh dari Dewan mendorong untuk dinas terkait agar memberikan pemahaman lebih lah kepada masyarakat bahwa ayo speak up gitu loh, jangan diem aja, gitu. Kan kayak gunung es kita ini kalau masalah-masalah itu kelihatannya aja aman-aman. Banyak kok kasus-kasus yang akhirnya viral dari Bekasi gitu kan. Bahkan pelakunya orang-orang terdekat. Nah, Komisi 4 melihat ini seperti apa, dan ke depan akan melakukan apa nih, khususnya dengan dinas-dinas atau mitra kerjanya lah. Ya, tentu kita melihatnya ini betul-betul kerja kolektif. Yang pertama itu. Kedua juga memang ini kerja berkesinambungan. Ke depan bicara tantangan kekerasan pada anak, baik di sekolah maupun di luar sekolah, saya kira semakin besar ya, gitu kan. Oleh karenanya kita menuntut proaktif dari dinas terkait, dalam hal ini DP3A, gitu kan, KPAD. Jangan mereka itu jadi kayak pemadam kebakaran terus nih, ya kan? Betul. Sehingga sekali lagi tadi preventifnya itu dan promotifnya mereka harus digalakkan. Komunikasi DPRD dengan DP3A tuh seberapa intens? Sejauh ini kita sangat intens, dan kita terus mengingatkan kepada DP3A untuk sekali lagi lebih punya program yang memang konkret untuk bagaimana menangani ya tadi bullying pada anak-anak, gitu kan, dan kekerasan perempuan perempuan juga, gitu kan, agar sekali lagi, gitu kan, hal ini dinas tidak lagi menjadi ya tadi pemadam kebakaran, tapi betul-betul ada upaya preventif, gitu kan. Ada kasus baru bergerak kan, kira-kira itu ya. Itu udah, gitu kan. Dan saya kira kan tadi misalkan banyak juga kalau bicara kekerasan perempuan, ya ini kita agak melebar. Itu banyak juga faktanya
mereka itu yang melaporkan itu ternyata yang selama ini terjadi itu kan bukan kejadian baru, Pak. Iya. Ternyata kejadian lama. Artinya ya kan mereka itu sebetulnya ya para korban ini ya kan selama ini kan tentu belum terpapar informasi bahwasanya ada kanal pengaduan, ya kan, yang resmi yang dimiliki oleh pemerintah. Artinya balik lagi kepada pemerintah, kita pertanyakan ya kan, berarti ini kerja kalian ini belum optimal nih, sehingga masyarakat yang korban terpapar ini masih sangat banyak yang tidak melakukan laporan gitu kan. Jadi jangan juga disalahkan ketika hari ini banyak laporan, berarti banyak enggak juga. Atau juga banyak kejadiannya itu kejadian lama. Mungkin menguatkan mental kan? dulu, Bang. Nah, itu kan. Boleh jadi karena tren hari ini media sosial lagi gitu kan. Masyarakat sekarang ini masyarakat medsos gitu kan. Ruang ekspresinya hari ini lebih merasa nyaman untuk diungkapkan melalui kanal media sosial. Nah, berarti hari ini dinas itu harus seperti apa dong? Dia harus aktif juga di media sosialnya. Nanti ngikutin ya kan. Ngikutin masyarakat sekarang kecenderungannya itu senang curhat lapornya di media sosial. Berarti dinas harus juga punya kanal media sosial yang bukan hanya menggugurkan kewajiban ya kan, tapi juga proaktif. Nah, saya lihat kan sekarang juga kanal-kanal media sosial dinas yang bersentuhan dengan masyarakat kan kurang juga, Pak. Gitu kan. Saya yakin kalau ini kanal mereka aktif gitu kan, di booster gitu kan, tentu saya kira akan banyak orang yang ya kan selama ini punya masalah berani melaporkan. Mungkin mereka bisa melakukan kampanye lewat media sosial gitu kan. Bahkan banyak juga akun-akun yang ya sengaja dibuat untuk ya mengkampanyekan mungkin aksi bullying tadi dan sebagainya gitu ya. Mungkin tadi kampanye anti bullying, kampanye anti kekerasan terhadap perempuan, itu juga mungkin bisa lebih dikuatkan lagi lewat media sosial. Betul. Gitu ya, Bang ya. Berarti tinggal kreativitas dari OPD terkait. Betul. Itu yang kita desak hari ini. Karena melihat tren masyarakat laporannya sekarang nggak laporan datang ujuk-ujuk ke kantor kok. Nah, ternyata mereka speak up di media sosial, nge-DM dan sebagainya gitu kan. Abang melihat belum kreatif berarti ini ya? Belum kreatif. DP3A belum kreatif. DP3 harus kita tuntut kreativitasnya dan proaktifnya dalam melihat fenomena masalah-masalah. Harus melek teknologi ya? Harus. Gitu kan. Dan ketika aktivis itu memang menimbulkan anggaran dan sebagainya, kami di Komisi 4 ya siap dorong. Tuh, jangan lagi alasannya karena keterbatasan. Lo bikin dulu programnya, sampaikan kepada kita di Komisi 4 ada kebutuhan terkait ini dengan konsekuensi anggarannya, ayo kita dorong gitu. Dan soal kekerasan tadi kan ya banyak faktor lah, apalagi dalam keluarga ya kan, akhirnya imbas ke anak dan perempuan. Dan kemarin ya banyak juga di media sosial tuh ya faktor ekonomi. Kembali lagi ke soal yang berkaitan dengan Komisi 4 adalah tenaga kerja. Betul. Sekarang sudah berapa, Bang, angka pengangguran, Bang? Dan angka yang terserap? Ya, jadi tentu tadi pengangguran terbuka kita di angka 114.000. 114 pengangguran terbuka. Pengangguran terbukanya 114.000. Belum lagi tentu ya secara kasar tentu akan jauh lebih besar lagi angkanya. Gitu kan. Sehingga menurut saya hari ini ya harus ada langkah konkret dari pemerintah Kota Bekasi ya kan, melalui kebijakan insentif untuk para pengusaha gitu kan, entah itu insentif retribusi kah ya kan, kelonggaran pajak kah gitu kan, untuk mereka berkenan lagi naruh pabriknya di kita. Sekarang kan bicara kondisi Kota Bekasi ini sudah tidak lagi menjadi primadona para pengusaha naruh pabriknya di Bekasi, Pak. Gitu kan? Dengan banyak pertimbangan ya. Apa gitu itu? Kan? Pertama tentu pertimbangan tempat nggak? Tempat. Yang kedua pertimbangan tentu UMR-nya gitu kan. Dulu Kota Bekasi menjadi primadona oleh para pengusaha naruh pabriknya di kita karena akses dari pelabuhan, akses dari Jakarta itu sangat dekat gitu kan. Gitu. UMR-nya juga tidak sebesar sekarang gitu kan. Tapi UMR itu ketika memang pilihan daerah lain yang UMR-nya lebih kecil tapi aksesnya lebih sulit, tentu mereka lebih mencari aman di Bekasi. Tapi hari ini bicara akses ini, ketika sudah ada tol Trans Jawa misalkan, minimalnya yang menghubungkan antara
Cikampek dan Cipali. Itu sekarang kita lihat banyak daerah-daerah Jawa Barat di luar Jabodetabek sekarang juga sudah menguat industrinya. Ada Majalengka, ada Cirebon, ada Subang. Banyak pertumbuhan industri di sana karena tentu pengusaha yang selama ini tidak melirik ke sana karena susahnya akses. Ya kan hari ini udah nggak jadi lagi PR tuh. Ya kan Jakarta Cirebon hanya 3 jam dengan jalan tol yang luar biasa dan UMR-nya lebih murah. UMR-nya lebih murah ya kan. Jangankan orang lain, kalau kita ditanya aja, Bapak kalau jadi pengusaha mau orang pabriknya di mana? Gitu kan. Mau di Bekasi apa di Cirebon aja ya kan? Mau di Bekasi ya kan. UMR-nya ya 5 juta sekian ya kan. Kalau di Majalengka misalnya 2 juta sekian ya kan. Jangankan orang lain ditanya, kalau kita sini ditanya kan kira-kira ya kan milih di mana kan gitu. Artinya ketika hari ini faktanya demikian, tentu Kota Bekasi harus menawarkan sesuatu yang memang bisa jadi daya tarik untuk para pengusaha mau naruh pabriknya lagi di Bekasi. Nah, soal kembali lagi ke angka pengangguran tadi, ya Bang. Tinggi nggak Bang itu kemarin Bang? Menurut saya tinggi. Tinggi. Karena faktanya itu kita menjadi rata-rata tertinggi di Jawa Barat, gitu kan. Sehingga menurut saya sekali lagi daya beli masyarakat pada akhirnya juga akan sangat dipengaruhi dengan ya penghasilan mereka kan. Gitu. Mereka hari ini sangat sulit, masyarakat pada umumnya sangat sulit baik di usia muda maupun usia yang sudah tidak terlalu produktif untuk mencari pekerjaan. Nah, Dinas Tenaga Kerja sendiri gimana kalau Abang melihat, apakah sudah program-program mungkin misalkan program pelatihan keterampilan misalkan, apakah sudah berjalan efektifkah? Atau job fair mungkin misalkan yang dibuka oleh Disnaker Kota Bekasi misalkan, atau ya pemerintah Kota Bekasi, kalau Abang melihat sudah efektifkah? Nah, ini yang kita juga terus mengkritisi Disnaker, ya kan. Pada posisi kita sudah mengingatkan Pak Wali Kota untuk menaruh perhatian lebih terhadap Disnaker. Disnaker itu hari ini kan kita melihat menjadi dinas yang tanda kutip perhatiannya masih kurang oleh pemerintah. Padahal Disnaker itu hari ini ya dinas yang sangat menjadi tumpuan untuk mengurai tingginya angka pengangguran. Nah, oleh karenanya kita tempatkan dulu nih Disnaker itu menjadi dinas yang memang mendapatkan perhatian lebih oleh wali kota, gitu kan, sehingga nanti turunannya perhatian anggaran dan sebagainya juga akan lebih. Nah, saya melihat hari ini Disnaker sudah ada program untuk pelatihan kerja, gitu kan, bahkan pemagangan ke luar negeri sudah ada. Tapi bicara kuantitinya ini jauh dari kebutuhan yang ada. Tadi misalkan ini yang nganggur ratusan ribu, tapi programnya ya kan hanya 300, 600, kan nggak ngurai juga. Gitu loh ya kan. Ini pelatihan ada, mereka ada pelatihan kerja. Gitu kan. Program magang yang luar negeri ada. Ya kan, berapa programnya? 100 orang yang diberangkatin loh. Ini yang nganggurnya ratusan ribu. Kira-kira gitu kan. Gitu, artinya program-programnya sudah cukup menyentuh kebutuhan. Hanya tinggal di-push oleh kita untuk ya tingkatkan lagi sasarannya yang bisa menjangkau program tersebut, atau mungkin diperluas lagi lah, diperluas lagi gitu. Termasuk juga kita minta bicara pelatihan kerja, misalkan pelatihan yang memang berbasis kebutuhan industri hari ini. Jangan lagi Disnaker dari zaman jembut sampai sekarang itu masih pelatihannya servis AC aja, servis AC kan gitu kan. Ya enggak? Sablon, ya kan? Nyablon. Ya, nyablon itu kan artinya punya riset dong. Ya, Disnaker ya kan, link and match dengan industri, dengan dunia usahanya apa ya kan, bicara kita siapkan tenaga kerjanya. Mungkin pelatihan konten kreator. Nah, ya kan. Sekarang kan udah era digital, IT, ya kan, udah bahkan robotik dan sebagainya. Ya kan? Iya, gitu. Mungkin bisa dikembangkan di situ. Ke arah sana gitu. Pokoknya kita minta ada berbasis kajian lah, gitu kan, yang memang kebutuhan dunia usaha dan industri. Berarti selama ini hanya berbasis kebutuhan, hanya berdasarkan ya kita melihat hanya meneruskan program yang ada dari tahun ke tahun sebelumnya aja gitu ya kan, makanya kita kritisi itu. Gitu. Sekarang ada pemagangan, kita apresiasi ada pemagangan ke luar negeri. Nah, tapi kita kritisi lokusnya atau tujuannya itu kok
terbatas hanya ke Jepang. Sementara menurut saya SDM kita itu dipersiapkan untuk SDM yang sifatnya kerja di perusahaan, di manufaktur dan sebagainya, gitu kan. Kalau di Jepang, mohon maaf, kecenderungannya itu di sana kerjanya warga kita jadi apa? Ya kan, jadi pendamping lansia, gitu kan, mengolah kebun dan sebagainya. Nggak cocok. Harusnya cari negara tujuannya itu yang memang satu karakter dengan kita, negara industri. Berarti kita harus melebarkan sayap kerjasama dengan negara lain gitu ya. Yang memang satu karakter dengan Indonesia di industrinya gitu kan. Contoh, ya kan rasa-rasanya WNI kita yang di Taiwan, ya kan, yang di Thailand, yang di Korea itu kayaknya kerjanya sama kok kayak di pabrik kita di kawasan. Gitu. Kenapa nggak nyari kerjanya, nyari tujuannya itu seperti yang itu gitu kan? Yang memang bicara adik-adik kita di SMK kita juga kayaknya belajarnya seperti apa yang menjadi kebutuhan industri yang ada. Jangan cuma pelatihannya pendamping lansia aja. Nah, itu kan gak nyambung, Pak. Kan ibaratnya ini adik-adik kita udah 3 tahun nih belajar otomotif, ya kan, belajar mesin, ya kan, belajar robotik gitu kan. Tiba-tiba ada tawaran untuk kerja di luar negeri tapi jadi pendamping lansia kan? Ya kan? Iya. Artinya harus diarahkan, pemerintah harus memetakan, menyalurkan itu di negara yang memang secara kompetensi yang mereka miliki itu akan juga bisa diaplikasikan gitu. Bekerja di luar negeri kan menjadi prestis kan? Menjadi prestis kan juga jangan lupa itu kan devisa juga kan negara. Artinya ketika diarahkan, difasilitasi lebih tepatnya oleh Pemkot, kan hari ini masyarakat itu masih takut kerja di luar negeri kan catatannya 2. Takut secara keamanannya. Kedua, takut secara kenyamanannya kan. Maka pemerintah harus pastikan 2 hal itu. Keamanan saat proses sebelum berangkat, pemberangkatan, dan saat penempatan di sana. Nah, ya soal itu. Bahkan karena sulitnya mendapatkan pekerjaan sekarang ya banyak orang rela sampai harus membayar gitu ya kan, banyak akhirnya banyak yayasan penyalur tenaga kerja yang ya udahlah akhirnya orang ya udah bayar. Nah, di Bekasi sendiri udah beberapa kasus seperti itu gitu kan, ada sempat yang ramai kemarin tuh kalau nggak salah di Galaxy ya, kalau nggak salah ada tuh. Sebenarnya ada ada banyak seperti itu, cuman ya belum terblow up secara ini aja gitu. Nah, mungkin dari DPRD akan menghapus seperti apa nih buat memberikan kenyamanan lah kepada para pencakar, jangan sampai tertipu gitu, misalkan seperti itu. Ada kan nitip ijazah, kan ada seperti itu ya, ada yang nitip ijazah atau ada yang membayar, ada yang membayar dengan jangka waktu sekian atau. Nah, gimana Komisi 4 melihat itu gitu, fenomena itu gitu. Jadi yang pertama yang perlu saya jelaskan, bicara pengawasan ini sekarang di dunia atau di Disnaker itu menjadi kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi. Ini yang seringkali juga dikeluhkan oleh Disnaker Kota Bekasi. Karena mereka tidak lagi diberikan kewenangan untuk melakukan penindakan pengawasan itu ke sidak-sidak ke perusahaan-perusahaan. Karena menjadi wilayahnya provinsi. Nah, ini yang harus kita jelaskan ke masyarakat. Kota Bekasi, Dinas Tenaga Kerjanya sampai sejauh mana? Hanya melakukan pembinaan gitu. Artinya taring Disnaker itu di tingkat kota itu tidak sebesar setajam dulu. Dulu tingkat pengawasan atau wasker ini adanya di Bekasi, adanya di kota kabupaten. Sekarang ditarik Pak di wilayah provinsi. Nah, ini yang juga menambah benang kusut atas praktek-praktek yang ada. Sehingga saya mendorong di rapat kerja Komisi 4 dengan DPRD, ya kan, kita minta untuk dibuatlah Satgas Ketenaga Kerjaan. Ya, di situ Dinas Tenaga Kerja sebagai leading sektornya, mitranya asosiasi perusahaan, mitranya juga BPJS, karena seringkali juga masalah situ, sampai sertakan juga aparat penegak hukum. Berarti kalau pengaduannya harus ke provinsi dong? Pengaduannya bisa ke kota. Dari kota akan lanjutkan. Tapi kan butuh waktu. Tapi kan butuh waktu. Lain cerita ketika itu kewenangannya di kota. Bisa langsung ditindaklanjuti. Nah, saya pun misalkan aturan itu tidak bisa dirubah dalam waktu dekat, saya sih berharap, saya meminta kepada pejabat berwenang di provinsi, ya kan, untuk naruh
waskernya itu di setiap dinas tenaga kerja. Kota kabupaten. Nah, kota kabupaten. Jangan dia hanya bikin perwakilan regional. 3 kota kabupaten jadi satu tempat, itu kan tentu untuk di industri seperti Kota Bekasi itu kan nggak cukup. Jadi saya berharap oke, nggak apa-apa, tetap orang provinsi, tapi taruh dong orangnya di Disnaker kota. Tapi sudah kebentuk nggak kalau untuk di Kota Bekasi? Belum ada. Waskernya ada, sudah ada. Hanya dari provinsi itu menaungi tidak hanya untuk Kota Bekasi, waskernya itu dengan kabupaten. Regional modelnya. Gitu. Nah, ini seringkali ada keterbatasan oleh mereka gitu. Tidak bisa hari ini laporan, selang 1-2 hari ditindak tuh seringkali tidak bisa seperti itu. Berarti ya Komisi 4 akan mendorong itu ya. Akan jadi mendorong itu. Setiap daerah itu ya Disnakernya nggak bisa ini, tapi ada sub bidang lain lagi yang akan memberi tindakan itu tadi. Di situ ada orang provinsinya yang punya kewenangan itu, ditaruh punya ruangan di Disnaker kita. Ketika ada warga kita laporan, itu bisa mereka langsung lakukan langkah-langkah konkret. Itu yang kita harapkan, sehingga masalah-masalah tadi yang disampaikan, bicara mafia tenaga kerjaan, calo dan sebagainya itu bisa. Dan jangan lupa kan juga kemarin kita juga baru mulangin tenaga kerja kita yang dari Kamboja betul. Gitu kan. Artinya ini kan fakta, karena masyarakat hari ini di dalam negeri, khususnya di Kota Bekasi, udah susah nyari kerja. Betul. Sehingga ketika ada tawaran kerja di luar negeri, bahkan udah nggak banyak lagi verifikasinya, cross-check-nya. Apalagi dengar kata di luar negeri. Gitu kan. Itu diiming-iming gaji besar macam. Sementara pengetahuan ketenaga kerjaannya lemah. Ternyata di situ nggak ada penyalur resmi dan sebagainya. Iya, jadi admin judo lagi di sana. Di sananya kan jadi admin judo, jadi scammer dan sebagainya. Oke, berarti Bang. Terakhir, nah, Abang di Komisi 4 tentunya banyak mitra kerjanya yang berhubungan tadi ya, soal pendidikan, kesehatan, dan tenaga kerja. Ini yang paling seksi itu ya, yang berkait banyak masalahnya lah dia gitu ya. Nah, apa yang akan Abang lakukan ke depan, dan mungkin yang akan di-push kepada pemerintah Kota Bekasi agar ya masalah-masalah kecil-kecil yang di bawah tadi bisa terselesaikan lah. Jangan besar dulu, karena yang besar pasti akan jadi dari kecil dulu. Gitu kan. Nah, apa yang akan Anda lakukan ke depan? Lalu seperti apa bentuk pengawasannya nanti di lapangan? Ya, mau dari soal kesehatan, pendidikan, dan tenaga kerja tadi, Bang. Ya, tentu kita di DPRD Komisi 4 dengan fungsi pengawasannya akan terus memonitoring, melakukan kerja-kerja pengawasan terhadap mitra OPD kita. Ada per waktu nggak, misalkan 2 minggu sekali gue harus sidak ke Disnaker gitu, misalkan. Sejauh ini kita aktifkan komunikasi dengan pimpinan-pimpinan OPD agar ketika ada laporan dari masyarakat, tanpa menunggu jadwal kita untuk turun, kita minta untuk langsung proaktif, karena juga kalau nunggu jadwal kita dewan sebagainya kan juga akan lama. Yang jelas, yang penting sekarang itu kita bangun dulu komunikasi yang baik dengan seluruh mitra OPD kita, agar permasalahan-permasalahan yang memang di Komisi 4 itu banyak menyangkut kebutuhan dasar, itu bisa segera ditindaklanjuti secepat-cepatnya oleh OPD kita. Gitu. Oke, baik ya. Semoga persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat tadi bisa terurai di tengah kondisi negara atau kota yang kurang baik-baik saja, gitu kan, ekonomi yang kurang baik-baik saja, gitu ya, di tengah kondisi sosial masyarakat pun yang kurang baik-baik saja, ya, gitu kan. Ya, mudah-mudahan kinerja anggota Dewan tadi bisa membantu pemerintah Kota Bekasi menyelesaikan masalah-masalah. Kita tunggu janjinya, kita kawal apa yang akan dilakukan oleh anggota DPRD Kota Bekasi ke depan nanti. Terima kasih Bang Wildan. Terima kasih atas informasinya. Siap. Sehat selalu. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.